Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Bapa di surga, Engkau mengambil alih seluruh hidup ini Tuhan. Sehingga kami boleh datang membawa hidup kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat hari-hari hidup kami, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas setiap kami. Kami boleh bersyukur sampai hari ini. Engkau tetap memberkati dan menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih kami hendak merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami dengan urapan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti
memahami dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekaliannya, kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ayat ini berkata, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekaliannya, ayat ini berkata, barang siapa mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara sekaliannya, kita perhatikan bahwa zaman hukum Taurat dengan zaman kita hari ini berbeda. Hukum Taurat diperlakukan pada waktu Perjanjian Lama supaya bangsa Israel dapat menikmati kehidupan di dunia ini. Siapa yang melakukan firman Tuhan, siapa yang melakukan hukum Taurat, siapa yang mendengar dan sungguh-sungguh melakukannya, dia akan diberkati dalam pengertian berkat-berkat dunia ini. Tetapi untuk kita hari ini, untuk orang-orang yang ada di Perjanjian Baru, di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-17, atau kita mulai ayat yang ke-16, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita yang hidup di dalam Perjanjian Baru ini dalam zaman anugerah Tuhan, perintah Tuhan yang kita terima adalah firman Kristus. Bukan kita mengabaikan hukum Taurat, bukan kita mengabaikan Perjanjian Lama. Tetapi Tuhan Yesus sendiri telah berkata, aku telah menggenapkan semua perintah Tuhan, 10 hukum Allah dalam Perjanjian Lama, yaitu dirumuskan dalam hukum kasih. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Kasih kepada sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sekarang kita hidup di Perjanjian Baru. Kita hidup di dalam firman Kristus, yaitu bagaimana kita melatih kehidupan kita untuk kita dapat mendengarkan firman Kristus, perintah Tuhan Yesus Kristus. Yang lalu kita sudah memperhatikan bahwa orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, hidupnya dikuasai Tuhan, maka Roh Kudus akan mengajarkan dan Roh Kudus juga akan mengingatkan segala firman yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri.
Jadi Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus di dalam pelayanannya awal-awal bersama dengan Yohanes Pembaptis, dia selalu menyampaikan dengan satu tema dari setiap pelayanannya adalah bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi arah daripada perintah Kristus yang kita lakukan, firman Tuhan Yesus yang kita laksanakan, arahnya adalah kerajaan surga. Bertobatlah kamu sebab kerajaan surga sudah dekat. Arah berkat hidup kita adalah kerajaan itu sendiri. Itulah sebabnya kita memperhatikan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yang dalam bahasa ini disebut, dalam bahasa Yunaninya disebut rema. Jadi firman hidup, firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Firman yang kita dapatkan dari hasil pergumulan kita dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang kita dapatkan dari hasil kita bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya firman Tuhan di dalam nalar pikiran seperti yang dilakukan oleh orang-orang beragama Yahudi, atau hari ini juga dengan orang-orang yang beragama Kristen yang mengejar sarjana teologia, yang mengejar jabatan kependetaan. Mereka menggunakan nalar pikiran dan tidak menggunakan kesempatan untuk berlutut di bawah kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat. Ayat yang keempat, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itulah sebabnya maka kita harus sungguh-sungguh membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Lewat Roh Kudus-Nya, Dia mengajarkan kepada kita, Dia mengingatkan kepada kita atas setiap firman yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi iman yang hidup, firman yang terlaksana, firman yang dialami. Mulai dari hidup ini kita mengalami Tuhan. Mulai dari hidup kita ini bisa membangun persekutuan dengan Tuhan. Seperti yang lalu saya sudah mengatakan bagaimana Yohanes menuliskan segala sesuatu di dalam suratnya, khususnya surat 1 Yohanes ini dan seterusnya, dan mungkin juga Injil Yohanes, dari apa yang didengarnya, apa yang dilihatnya,
apa yang diraba dengan tangannya menjadi firman Allah yang hidup. Jadi mengalami Tuhan tentu lewat penyertaan Allah Roh Kudus. Yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa pada waktu murid-murid masih bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dari mereka ada yang mengkhianat Yesus. Dari mereka juga ada yang menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Dan murid-murid kebanyakan dari mereka melarikan diri atau mereka tidak pasang badan untuk gurunya, untuk Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi saksi yang benar atas apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di mahkamah agama, supaya Tuhan Yesus Kristus tidak dijatuhi hukuman mati oleh mahkamah agama Yahudi. Mereka tidak ada yang tampil menjadi saksi untuk meringankan hukuman Tuhan Yesus, yang bersama-sama memikul salib Yesus, bukan murid-murid Yesus. Yang menyediakan kuburan untuk Yesus, bukan murid-murid Yesus. Di masa-masa kebangkitan mereka masih kembali lagi kepada cara hidup yang lama. Mereka mencari ikan. Mereka kembali kepada pekerjaan-pekerjaan mereka yang lama. Mereka tipe-tipe pengecut-pengecut yang tidak mau mengakui bahwa Yesus itu adalah gurunya, Yesus itu adalah Tuhannya. Tetapi pada waktu peristiwa Roh Kudus turun, Roh Kudus memberikan kuasa, kekuatan yang luar biasa kepada para murid. Mereka benar-benar mengalami Tuhan dalam hidupnya. Mereka benar-benar mengalami peristiwa di mana Roh Kudus turun dalam hidup mereka. Mengalami Tuhan. Mengalami Roh Kudus dalam hidupnya, baru bisa bersaksi. Baru berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Berani mengalami perubahan hidup. Sama juga dengan Rasul Paulus, keberaniannya untuk menegakkan hukum, menegakkan agama Yahudi. Begitu ketemu Tuhan Yesus Kristus, berani berubah untuk menjadi pengikut Yesus. Dan salah satu dari Rasul Tuhan Yesus Kristus yaitu Paulus, ya begitu luar biasa. Dia mengabarkan Injil dengan berani, baik kepada orang Yahudi, yang waktu itu kekristenan adalah ancaman bagi agama Yahudi, baik kepada orang-orang Romawi, pemimpin-pemimpin Romawi, yang waktu itu juga kekristenan menjadi ancaman bagi orang-orang Romawi. Itulah sebabnya kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh betapa pentingnya hidup ini mengalami Tuhan. Bahwa manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah perintah Tuhan buat kita hari ini. Inilah perintah Tuhan buat hidup kita hari ini. Inilah iman kita hari ini. Iman yang dibangun dari persekutuan kita dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Sebab Dia memberikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Setelah itu kita punya keberanian untuk kita melakukan perintah Tuhan.
Kalau kita cuma mengaku Yesus Tuhan, tetapi tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, tidak mendengar firman Kristus, bukan firman pendapat manusia, pendapat pendeta, tetapi betul-betul firman yang dibangun dari persekutuan kita masing-masing dengan Tuhan. Kami hanya memotivasi, kami hanya memberikan contoh, kami hanya memberikan pengalaman kehidupan ini. Setiap kita harus mengalami Tuhan. Sehingga jangan sampai kemudian firman Tuhan hanya karena kata Pak Pendeta, karena kata ini, kata itu, tetapi langsung bagaimana Tuhan itu menyampaikannya kepada kita lewat hidup kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dan kalau kita mendapatkan perintah Tuhan langsung, maka pasti kita akan hidup dalam kebenaran. Tetapi kalau hanya mengenal Tuhan saja, tetapi tidak pernah menghidupi Tuhan dalam hidup kita, dan kita hidup di dalam Tuhan, maka ayat mengatakan ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kebenaran dibangun dari persekutuan kita dengan Tuhan. Kebenaran dibangun dari hidup kita memiliki Tuhan dalam hidup ini. Itu yang kita lakukan. Bukan Tuhan di nalar kita. Jangan jadi Tuhan fantasi. Jangan jadi Tuhan angan-angan, Tuhan kosong. Tetapi betul-betul Tuhan ada hidup dalam diri kita semua. Demikian firman Tuhan disampaikan buat kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kami orang-orang yang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bukan hanya di perkataan, di pikiran, tetapi mengenal Tuhan dialami dalam hidup kami setiap hari. Sehingga pengalaman dengan Tuhan setiap hari melahirkan perintah-perintah Tuhan. Rema yang kami dapat dari Tuhan. Lewat persekutuan kami dengan Tuhan, membangun hidup ini berkenan kepadamu Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh ada kebenaran dalam hidup kami. Dan kami tidak hidup dalam dusta kebohongan, tetapi kami hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini. Berkati kami semuanya, lindungi dan jaga hidup kami, supaya hidup kami ada dalam berkat dan pertolongan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.